bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ini kita bincang-bincang saja ya, cerita-cerita saja. Kira-kira bagaimana yang kita bicarakan hari ini? Siap Bunda. Terkait topik hari ini kita akan membicarakan terkait P5. Oh P5. Bagaimana P5 yang dilaksanakan di sekolah ini? Kondisinya saat ini bagaimana? Kemudian yang ingin cita-citakan pelaksanaan P5 di sekolah ini bagaimana? Tanya saja ya. Awal kami terkait implementasi tingkat, terutama dalam pelaksanaan P5, memang kami dalam proses belajar. Yang awalnya kami melaksanakan kegiatan P5 ini ada miss sebelum ada pendampingnya. Termasuk di sini peran fasilitator, pengawas pendamping dan macam-macamnya sangat berdampak terhadap pelaksanaan P5 di sekolah kami. Yang awalnya kami melaksanakan kegiatan P5 itu dari proses pelaksanaannya itu kurang efektif ya. Kemudian kita mulai di tahun berikutnya, awal tahun pertama kita buka dengan sistem mingguan. Setelah dari daerah sistem mingguan, setelah mingguan, kemudian kita coba lagi refleksi bersama-sama, bersama dalam kelompok. Itu kita analisa apakah ya permasalahannya yang ada dalam masalah P5. Kok belum bisa maksimal terkait bagaimana proses pelaksanaan P5 ini. Kemudian kita refleksikan ini, kita evaluasi lagi sehingga di tahun ini kita melaksanakan P5 dengan sistem. Setelah prosesnya seperti ini sekarang dengan sistem Nah, sistem blok ini kita juga duduk bersama Bu. Sebelum di awal tahun belajar, kita duduk bersama, kita membentuk tim P5. Tim P5 di sekolah ini. Tentunya ada yang bertanggung jawab di sini. Kami memilih, kami berdiskusi, tentunya mana yang paling tepat untuk menjadi penanggung jawab atau fasilitator ini. Siapa Bu fasilitator? Ya, kebetulan di KP juga. Kami yang ada di KP yang sudah lebih memahami terkait pelaksanaan P5 ini. Beliau adalah Tuan Patut juga. Itu kelas dia untuk sistem yang penjenengan pilih, sistemnya sistem blok. Pelaksanaannya bagaimana? Ya, kita duduk bersama seperti yang tadi kita jelaskan, kita analisis dari efektifnya dulu. Dianalisis dulu. Kemudian kita bagi terkait tingkat dan P5 itu. Kemudian setelah kita lihat, kita jadwalkan tingkat ini. Kemudian kita jadwalkan P5-nya sesuai dengan yang ada di struktur kurikulum P5. Setelah itu kita tentukan bersama tema dan topik. Kita bikin tema bangunan jiwa baru. Untuk semua kelas masuk A, B, dan C. Yang membedakan hanya topiknya Bunda. Otomatis di fase akan melihat topik yang lebih sederhana. Kemudian di fase B akan memilih topik yang lebih daripada yang fase sederhana. Yang fase C otomatis akan menyempurnakan kegiatan dari fase A, fase B maupun ke fase C. Aktivitasnya apa saja ya Bu ya? Iya, Kegiatan P5. banyak sekali aktivitas dengan otomatis aktivitas di dalam tiap fase itu akan berbeda. Dan ini diprioritaskan kepada prosesnya, bukan hasil atau produk. Ya, produknya prosesnya. Bagaimana menyentuh anak-anak sesuai dengan topik pelayanan tersebut, termasuk memang dimensi lingkungan itu. Kesulitan apa pada pelaksanaan P5 di sekolah ini? Terutama pasti ada kendala ya Bu. Nah, kendalanya pertama pasti ada kita dulu. Kita duduk kayak waktu penanggung jawab depan sekolah, kemudian tentu bukan pelaksana. Yang ada adalah
kemudian ketua didik termasuk juga pendukung dari monitoring atau paguyuban siswa, termasuk juga komite sekolah juga. Kami berkolaborasi, tentunya awal itu sangat sulit. Pengen saja belum paham bagaimana pelaksanaan nanti kami sosialisasi dulu mudah. Oh, ada sosialisasi kepada murid, kepada guru, bagian dari komite supaya kami menjadi ketahuan dalam mendidik para peserta didik melaksanakan implementasi duduk mereka sesuai dengan arahan dari pemerintah. Untuk aktivitas itu selama 1 semester apa saja yang dilaksanakan dan tujuan akhirnya kita laksanakan ada yang 3 minggu bukan? Iya. Ada yang 4 minggu. Sehingga bisa hari yang selanjutnya jalan yang 1 minggu itu kan ada satu lagi kita masukkan di baju berbeda. ya. Sehingga pilihannya mengumpul di dalam 1 bulan atau 3 minggu sesuai dengan jadwal yang sudah kita realisasi tadi. Termasuk juga mengapa ini kita lakukan, ini yang lebih efektif untuk pelaksanaan penerimaan dalam berproses. Jadi ada kesinambungan proses-proses pelaksanaan tetap hidup dalam melaksanakan aktivitas di dalam kegiatan. Menurut Ibu itu sangat efektif. Kemudian siapa saja yang terlibat untuk pelaksanaan penerimaan di sekolah ini? Iya, memang kami melibatkan beberapa dari pendidik dan tenaga pendidikan, juga melibatkan para warga yang berkompeten. Membantu kami termasuk juga narasi negara. Bagaimana misalnya kalian baru kemarin, termasuk ini juga produknya tugas. Peduli termasuk gaya hidup berkelanjutan peduli sampah selamatkan generasi. Nah ini tidak hanya mempunyai kerja, tetapi bagaimana dokumentasi kegiatannya, termasuk juga bagaimana aktivitas mereka. Nah, di sini ada lebih dokumentasi. Iya, bagus sekali. Harus skill benar. Jadi ada kata-kata walaupun jelek tapi kan dicatat. Oh ya, itu bisa nonton ya. Harus bisa nanya dan mengerjakan KKPD terkait dengan ini yang kami realisasikan. Bagaimana proses kegiatan-kegiatannya di sana sehingga guru harus tidak merasakan untuk mendampingi anak-anak berproses dalam kegiatan. Nah, ya karena saya tadi juga kami mendapatkan tim yang untuk penanggulangan apa, bagaimana memilah sampah. Ada tim yang ada tim kita mendapatkan juga sehingga anak-anak tidak bosan ya. Ada gurunya sebagai narasumber, ada fasilitator dalam pendampingan lingkungan, melainkan juga ada narasumbernya. Dengan temanya misalnya bagaimana memilah sampah, menjelaskan orang-orang yang berkompeten, bagaimana memilah sampah dengan penggunaan seperti apa itu ya. Luar biasa sekali. Harapan kedepannya bagaimana tentang pelaksanaan penerimaan? Tentunya kami tidak akan pernah merasa puas terkait bagaimana pelayanan kita kepada peserta didik terutama. Bagaimana memaksimalkan potensi peserta didik, kita tetap berrefleksi, mengevaluasi kegiatan yang kemarin, bagaimana melakukan supaya kegiatan penerimaan ini lebih berdampak lagi kepada karakter peserta didik. Jadi penerimaan ini utamanya bagaimana dampaknya karakter peserta. Ini itu sudah terjawab di praktik-praktik yang dilaksanakan di studi dari kesimpulannya bincang-bincang kita hari ini apa ya terkait penerimaan dari kita Jomblo, bahwa pelaksanaan penerimaan itu lebih efektif dalam dilaksanakan dengan sistem sehingga tidak mengganggu kegiatan kita, bisa fokus kegiatan kepada penerimaan dan akan lebih bisa membentuk karakter peserta didik manakala hal itu dilaksanakan secara berkesinambungan. Jadi kesimpulannya bahwa penerimaan jika dilaksanakan dengan visi itu akan lebih efektif. Terima kasih dan kita hari ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ini terima kasih. Sama-sama sudah.